Kita bahas tentang struktur permanen manusia. Jadi dalam teologi, struktur permanen manusia itu masih jadi perdebatan ya. Ada yang berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh, yang disebut sebagai trikotomi. Ada yang berpendapat bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu manusia batiniah dan manusia lahiriah, atau yang disebut dengan dikotomis. Dikotomi ya, sorry, dikotomi bukan dikotomis. Nah, ini jadi masalah, kenapa? Karena dua-duanya ini punya landasan ayat Alkitabnya, gitu ya, punya landasan Alkitabiahnya. Tapi nanti di akhir saya akan berikan kesimpulan ya, kita tidak perlu memusingkan itu ya, karena sebetulnya dua-duanya ini sama, ya. Dalam sejarah gereja terjadi pergumulan, perdebatan tentang struktur permanen manusia. Jadi sebenarnya manusia ini unsur-unsurnya atau komponen-komponennya itu apa saja sih? Ini sebuah ini ya, rahasia kehidupan yang tidak mudah untuk diuraikan atau ditemukan rumusan atau formulasinya dengan sempurna. Maka seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa ini ditemukan dua pandangan yang dipegang oleh banyak orang Kristen ya. Memang ada pandangan lainnya seperti monisme ya. Jadi ada trikotomi, ada dikotomi, ada monisme. Tapi umumnya dua pandangan yang diakui oleh gereja-gereja yaitu teori trikotomi dan teori dikotomi. Gereja Barat, gereja-gereja Barat ya, umumnya menerima teori dikotomi. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur batiniah dan unsur lahiriah. Sementara gereja-gereja di timur itu menganut pandangan teori trikotomi, bahwa manusia terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur religius atau yang disebut roh, unsur psikologis atau yang disebut sebagai jiwa, dan unsur fisik atau yang disebut sebagai tubuh. Jadi dikotomi, kalau tadi dikotomi membagi menjadi dua unsur ya, manusia batinia dan manusia lahiriah, atau unsur materi dan unsur non-materi. Sementara trikotomi membagi manusia menjadi atau ke dalam dua unsur. Tiga unsur ya. Unsur religius, roh, unsur psikologis, jiwa, dan unsur fisik ya, atau tubuh. Nah, masing-masing pandangan ini punya argumentasi yang sama-sama menggunakan landasan Alkitab. Dan sangat besar kemungkinannya bahwa pandangan gereja di Barat ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani ya, yang ikut memberi warna teologinya. Jadi pandangan di Barat ini dipengaruhi oleh filsafat Barat ya. Pandangan gereja di Barat maksudnya dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Pandangan gereja di Barat dikotomis dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang ikut memberi warna pada teologinya. Filsafat Yunani lebih sering
membagi manusia dalam dua realitas soalnya, yaitu realitas yang kelihatan atau materi dan realitas yang tidak kelihatan yang disebut sebagai dunia ide ya, dunia ide yang dianggap lebih mulia. Nah, ada lagi pandangan di luar dari dikotomi dan trikotomi ya. Tadi saya sempat mention juga ya. Ini pandangan ini cukup populer juga. Pandangan ini adalah monisme. Kalau trikotomi tadi membagi menjadi tiga unsur, kalau dikotomi membagi menjadi dua unsur, nah kalau monisme ini tidak memecah ini ya unsur-unsur itu ya. Jadi monisme ini berpandangan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Menurut pandangan ini, manusia itu tidak dapat dibagi atas beberapa unsur. Menurut paham ini, sebutan tubuh, jiwa, dan roh itu hanya sinonim saja sebetulnya. Sebagai sinonim ya. Jadi monisme menolak dualisme, juga menolak triteisme ya. Menolak dualisme, sorry, kok triteisme? Trialisme. Triteisme mah ini ya, Tuhan ya, konsep Allah ya. Trialisme ya. Soalnya eh, kalau kita bahas Tritunggal tuh nanti kita ketemu dengan apa itu Triteis, apa itu Trimurti, ada lagi Tritunggal gitu kan. Apa itu gitu kan? Ini tiga-tiganya beda gitu kan. Tritunggal Tritunggal meskipun familiar ya, tapi masih banyak orang Kristen yang kebingungan ya, kelabakan ya menjelaskan konsep ketuhanannya sendiri. Oke, itu nanti ya. Itu materi yang eh, jauh ya. Kenapa? Karena dasar-dasarnya perlu kita perkuat dulu. Kalau kita masuk pada pembahasan itu tanpa kita memahami doktrin proper ya, proper teologi ya, atau doktrin Allah tentang kristologi atau tentang Kristus, kita tidak memiliki pemahaman yang matang ya. Kita tidak punya landasan yang kuat gitu ya. Nanti pasti kita membedakan itu. Apa bedanya Tuhan dan Allah gitu kan. Ini saya hanya singgung-singgung sedikit saja ya, supaya uh, nanti kita memang mengarah ke sana, tapi perlu diketahui bahwa itu sesuatu yang harus kita ketahui, harus kita pahami. Oke, kita kembali ke ini ya, tentang monisme ya. Sekali lagi, monisme ini menolak dualisme, dikotomi ya, atau menolak juga menolak trialisme atau trikotomi atas diri manusia. Oleh sebab itu, monisme juga tidak percaya adanya kenyataan keadaan sementara atau yang disebut dalam istilah bahasa Inggris itu intermediate state. Jadi monisme tidak percaya adanya kenyataan keadaan sementara, yaitu terpisahnya jiwa dan roh dari tubuh pada saat kematian sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi di sini manusia dipandang sebagai kesatuan yang secara psikofisik ya, psikofisik. Nah, ini problemnya ya. Sebenarnya memang sulit ya, sukar untuk mengatakan bahwa manusia ini sebenarnya terdiri dari dua unsur atau tiga unsur atau tadi ya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau monisme gitu ya. Sebab kalau mencoba untuk membagi manusia secara mutlak dalam beberapa unsur atau unit ya, maka kita bisa jatuh ke dalam kebingungan ya.
Sebab manusia sebuah personalitas, totalitas yang tidak terpisahkan. Tetapi juga bukan berarti ya, bukan berarti satu dalam arti hanya berunsur satu komponen saja, seperti pandangan monisme. Nah, jadi yang mana yang benar gitu kan? Trikotomi apa dikotomi gitu kan? Ini kan pandangan yang diakui oleh gereja ya, pandangan atau teori yang diakui oleh gereja. Dua-duanya ini punya landasan Alkitabnya. Kita baca ya. Jadi berdasarkan berita Alkitab, ternyata memang ada unsur-unsur yang tergabung ya dalam diri manusia, dalam diri kita. Unsur-unsur itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Di mana ayatnya? Di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Siapa? Mau baca? Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, Pak. Boleh Ya, baca, Pak. silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba sekali lagi tapi pelan-pelan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Silakan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, di situ ada tiga unsur ya, betul ya. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh gitu ya. Betul ya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna gitu ya. Nah, ini ada ayat Alkitabnya. Berarti yang benar itu trikotomi gitu kan. Yang dikotomi nggak mau kalah ya. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Silakan. Ya, Pak. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. ya. Manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batiniah semakin diperbaharui gitu ya. Nah ini ada gitu kan. Ini juga ada ayatnya kan. Manusia lahiriah, manusia batiniah. Jadi yang mana yang benar kan? Nah sebenarnya ini sama aja ya. Sama saja. Trikotomi dan dikotomi itu sama sebetulnya. Maksudnya tidak perlu kita persoalkan gitu. Ya oke oke tim. Tidak perlu kita persoalkan ya. Kenapa? Karena dalam dikotomi, roh dan jiwa itu disatukan. Jadi manusia batiniah. Gitu ya. Jadi roh dan jiwa itu dinamakan unsur batiniah. Jadi sebetulnya sama aja gitu ya. Kita tidak perlu memperdebatkan, kita tidak perlu mempersoalkannya. Jadi ada unsur materi, ada unsur non materi. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terbentuknya jiwa manusia. Kalau tadi di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas, kita telah membahas tentang struktur permanen manusia. Nah, sekarang kita masuk struktur permanen manusia dengan pembahasan trikotomi dan dikotomi ya, dan monisme. Sekarang kita masuk pembahasan struktur permanen manusia dengan pembahasan terbentuknya jiwa manusia. Terbentuknya jiwa manusia.
Nah, sebagai kerangka untuk memahami struktur permanen manusia, maka perlu dijelaskan dulu ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam sosok tubuh yang terbuat dari tanah liat. Kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi roh Allah, roh dari Allah ya, roh dari Allah. Bukan roh Allah ya, roh Allah itu roh kudus ya. Roh dari Allah kontak dengan tubuh, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu hidup ketika roh yang dihembuskan Allah kontak dengan tubuh, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Kita buka dulu ya, Kejadian 2 ayat 7, silakan. Baik, Pak. Ya, silakan. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Apa yang Tuhan hembuskan gitu kan? Nafas hidup ya. Nafas hidup itu dalam bahasa aslinya nismat hayim ya. Nismat chayim tulisannya. Nismat hayim atau nisyamah ya, nisyamah. Nismat hayim atau nisyamah. Apa tuh nismat hayim? Nismat hayim itu adalah unsur ini ya, unsur kehidupan, unsur kesadaran, unsur kekekalan ya. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia, manusia itu punya kehidupan, punya kesadaran, nisyamah, punya unsur keabadian. Ya, tiga ini. Kehidupan, kesadaran, keabadian. Hewan itu tidak punya unsur kesadaran, juga tidak punya unsur keabadian. Dia hanya punya unsur kehidupannya. Kalau manusia punya unsur kehidupan, unsur kesadaran, dan unsur keabadian. Maka ketika hewan mati, ya udah dia mati gitu kan. Tapi ketika manusia mati, manusia tidak mati. Roh dan jiwanya jadi satu, balik ke pencipta gitu ya. Maka bukan tanpa sebab Allah itu mengingini roh di dalam diri kita dengan cemburu ya. Kenapa? Sebab roh yang ada pada kita itu roh yang berasal dari Allah gitu ya, yang berasal dari Bapa. Maka Bapa disebut sebagai sumber kehidupannya, yang dalam bahasa aslinya patriton pneumaton. Patriton pneumaton itu apa? Patriton pneumaton itu Bapa segala roh ya, Bapa segala roh. Nah, kalau manusia itu hidup karena ada hembusan dari Allah yang kontak dengan tubuh, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana dengan jiwanya? Kan pembahasan ini kan tentang terbentuknya jiwa manusia kan. Apakah manusia yang baru dilahirkan itu punya jiwa gitu ya? Punya nggak kira-kira? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Apakah ketika manusia dilahirkan, dia sudah memiliki jiwa? Sudah Sudah, kayaknya. Pak. Oke. Kalau sudah kenapa? Kalau belum kenapa? Boleh ini nggak? Dijelasin ya. Kalau yang jawab sudah ada gitu kan. Nah, penjelasannya apa?
Kalau yang jawab belum ada, penjelasannya apa? Mungkin kalau saya Pak, mungkin karena dia udah terlahir di dunia, itu berarti udah apa ya Pak sebutannya kayak udah masuk ke dalam rencana dia nggak sih Pak? Kayak rencana Tuhan gitu Pak. Oke, Eh, Kalau dari saya, Pak, tadi kan kalau menurut saya, pada saat Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah, itu udah ada jiwanya, Pak, yang belum ada rohnya. Karena tadi kan Bapak sebut dengan nismat hayim itu menandakan roh. Jadi pada saat Tuhan menghembuskan nismat hayim, itu Tuhan menghembuskan roh, bukan menghembuskan jiwa, Pak. Jadi kayak Tuhan sudah menyediakan dikotomi, bukan dikotomi, tubuh dan jiwa, rohnya setelah ia menghembuskan nismat hayimnya, Pak. Begitu, Pak. oke. Ya, pertama-tama kita memang harus tahu dulu ya, apa itu jiwa ya. Jiwa itu adalah kesadaran ya, kesadaran. Dalam bahasa aslinya psike ya, psike. Makanya psikologi itu dari dua suku kata, psike dan logos atau logia ya. Logos atau logia itu ilmu atau studi ya. Psike artinya jiwa. Jadi psikologi artinya ilmu atau studi yang mempelajari tentang jiwa dan penghayatannya. Itu namanya jiwa gitu ya. Tapi jiwa tuh apa sebetulnya? Jiwa tuh secara sederhana tuh kesadaran artinya. Kesadaran. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak bebas. Saya ulang ya. Jiwa dalam bahasa aslinya suke ya, sike ya, sike. Sike artinya kesadaran. Kesadaran di dalam kesadaran itu ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan atau kehendak bebas. Makanya kalau orang sakit jiwa tuh apanya yang sakit? Kalau orang sakit jiwa yang sakit itu pikirannya, yang sakit perasaannya, yang sakit itu keinginannya. Tapi sakit jiwa yang dimengerti psikologi dengan sakit jiwa yang dipahami secara spiritual itu juga punya definisi operasional yang berbeda loh. Kalau sakit jiwa secara psikologi kan dia mengacu pada ini kan, mental kan, mengacu pada mental ya. Tapi kalau sakit jiwa dalam pengertian rohani, artinya dia orang tersebut tidak mengerti kehendak Allah dan harus berbuat apa. Karena kan setiap kita diciptakan punya maksud dan tujuan ya. Sama seperti manusia mencipta segala sesuatu pasti punya tujuannya ya. Sekecil apapun benda itu. Misalnya baut atau mur gitu ya. Baut atau mur yang kecil itu punya ini ya, punya tujuan diciptakan ya. Jadi jangan meremehkan benda kecil ya. Wah itu baut, cuma baut gitu kan. Motor kalau hilang bautnya beberapa ya, ambruk ya di jalan ya. Karena satu baut aja bisa kecelakaan gitu ya. Jadi setiap ciptaan itu ada fungsinya. Nah itu baut ya. Ini bicara manusia ya. Kalau manusia berarti sesuatu yang lebih luhur ya, lebih tinggi ya. Nah, jadi orang yang tidak mengerti kehendak Allah, yang tidak mampu menangkap kehendak Allah karena sudah terlalu duniawi, itu sakit jiwa. Jadi ketidakmampuan untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi jiwa tuh apa? Jiwa tuh kesadaran. Di dalam kesadaran ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan atau kehendak bebas. Nah, jiwa ini eksis, jiwa ini ada, tercipta akibat pertemuan antara roh dan tubuh. Jadi kalau tadi Vincent bilang rohnya yang terakhir itu kebalik ya, Sen ya. Jadi pertemuan antara roh dan tubuh baru muncul kesadaran. Ada jiwa gitu ya.
Jadi sekali lagi jiwa itu eksis, ada, atau tercipta akibat pertemuan roh dan tubuh gitu ya. Roh dan tubuh. Jadi persenyawaan antara tubuh dan roh inilah terbentuk terbentuklah jiwa gitu ya. Nah, untuk ngejelasin ini kita perlu mengamati proses terjadinya manusia melalui proses kelahiran. Ini sebagai analogi aja, sebagai gambaran penjelasan ya.